اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Afaman, maka apakah seseorang kana yang adanya dia ala bayyinatin atas satu bukti min rabbihi dari Tuhan dia, kaman seperti seseorang zuyyina yang dihiasi lahu baginya su'u amalihi perbuatan buruk dia, wattaba'u dan mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Mathalul jannati, sifatnya surga, allati yang wa'idal muttaqun, dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Seperti apakah sifatnya surga itu? Fiha, di dalamnya anharun, sungai-sungai, mimma'in dari air, ghairi asinin yang tidak berubah warna dan rasanya. Wa anharun dan sungai-sungai min labanin dari susu lam yataghayyar yang tidak berubah ta'muhu rasanya. Wa anharun dan sungai-sungai min khamrin dari arak ladzatin yang lezat lisyaribin bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun dan sungai-sungai min asalin dari madu musaffa yang dimurnikan. Walahum dan bagi mereka fiha di dalam surga min kulli thamarati dari segala buah-buahan. Wa maghfiratun dan ampunan min rabbihim dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun, apakah orang yang tinggal di surga itu seperti orang huwa yang dia itu khalidun kekal finnari di neraka. Wasuku dan mereka dikasih minum ma'an air hamiman yang sangat panas. Faqatta'a maka terputus am'a'ahum isi perut mereka. Masya Allah, ini satu ayat yang sangat-sangat penting dipahami oleh orang yang Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih." Apakah seseorang yang dia itu di dalam cahaya dari Tuhannya, di dalam bukti dari Tuhannya? Maksudnya, apakah orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya bersih, kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mewujudkan syariat Islam di dalam kehidupannya, kamang zuyyina lahu su'u amalihi, seperti orang yang keburukan-keburukannya dihiasi. Maksudnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah benci kepada dia, maka keburukan-keburukan tadi oleh Allah dihiasi sehingga sampai tingkatan dia mengira apa yang dia lakukan adalah suatu kebaikan. Zaman sekarang orang main musik, perasaannya melestarikan kebudayaan. Maka fara'ahu hasana. Dia mengira apa yang dia buat adalah suatu kebaikan, padahal indallah suatu keburukan. Kamang zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang beriman, yang soleh, yang taat kepada Allah, yang hatinya bersih, seperti orang yang selalu mengerjakan keburukan dan mengikuti hawa nafsunya? Tentu berbeda nasibnya di dunia dan di akhirat. Jadi nggak bisa, Kang, orang iman dengan orang kafir disamakan, tuh nggak bisa. Mesti berbeda. Di dunia berbeda, di akhirat pun berbeda. Maka Allah berfirman setelahnya, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asin." Surga itu isinya apa tuh? Surga itu isinya di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang jernih dan rasanya gak berubah. Air itu biasanya kan kalau lama diam nanti rasanya berubah. Kalau diamnya di sumur nanti jadi rasa air sumur. Nanti kalau diamnya di botol nanti jadi rasa botol. Kalau ditaruh di kendi nanti rasa kendi. Nah itulah air dunia. Tapi kalau air surga itu ma'in ghairi asin, sebuah air yang rasanya nggak akan berubah selama-lamanya. Seger terus, enak terus. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Begitu juga di surga ada sungai-sungai dari susu yang tidak pernah rusak rasanya. Karena susu itu biasanya semakin lama akan semakin rusak. Coba kamu merah susu sapi di terangkil itu. Nanti kamu biarkan, gak usah lama-lama, sehari 2 hari itu rasanya sudah rusak. Itulah susu dunia. Dunia itu lezat pada awalnya, rusak pada akhirnya. Tetapi kalau susu-susu yang ada di surga akan selalu lezat selama-lamanya. Dan di sana juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala arak-arak yang melezatkan dan tidak memabukkan. Dan Allah menyiapkan untuk mereka sungai-sungai dari madu, yang madu asli nggak ada campurannya. Zaman sekarang madu campur gula, campur ini, campur itu. Oh, kalau di surga, Masya Allah, madu murni 100%. Walahum fiha min kulli thamarat. Sungainya indah, segala buah-buahan, semuanya ada. Itu baru cerita makanannya, belum cerita rumah-rumahnya. Ahli surga ini rumahnya dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk orang-orang beriman sebuah istana. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Istana-istana tembus pandang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Itu baru rumahnya, belum isinya. Isinya di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Segala kenikmatan ada di dalamnya. Makanannya enak, minumannya enak, tempatnya enak. Bidadarinya lebih-lebih lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Allah siapkan untuk ahli surga ini istri-istri yang disucikan. Disucikan hatinya dan disucikan zahirnya. Hatinya nggak ada menjengkelkannya, nggak ada ngambeknya, nggak ada minta hal-hal yang macam-macam, nggak kayak orang di dunia. Dunia ini wanita kalau sudah agak lama, minta baju baru, minta rumah baru, minta motor baru. Laki-lakinya juga ganti minta istri baru nanti. Nah, itu di dunia seperti itu. Dunia itu isinya seperti itu. Nah, nanti kalau di surga tidak. Azwajum mutahharah, mereka disucikan. Hatinya betul-betul isinya menyenangkan suaminya saja. Mutahharah, zahirnya disucikan oleh Allah. Mulai ujung rambutnya sampai ujung kukunya tidak ada kotoran sedikit pun. Bau nggak enak tuh nggak ada. Wangi kabeh. Itulah surga. Belum temannya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Temannya di surga itu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang baik tok. Orang-orang nakal enggak ada di sana. Nah, kita lihat, kalau di dunia kita nakal nanti temannya siapa itu enggak jelas. Itulah surga. Belum lagi nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan ahli surga untuk sowan kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itulah nikmat-nikmat yang Allah siapkan kepada man kana ala bayyinah, orang-orang yang dia ini iman kepada Allah, hidupnya dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Kaman huwa khalidun finnar wa suquma an hamima. Apakah orang-orang yang diberi kenikmatan di dalam surga, diberi istri-istri dalam surga, diberi istana-istana, diberi sungai-sungai gratis semua untuk mereka. Dan terakhir mereka diampuni oleh Allah. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah mereka sama dengan orang-orang yang langgeng di neraka? Hidangannya bukan teh anget. Hidangannya adalah air super panas yang sekali minum langsung rontoklah isi perut mereka. Jadi nggak sama kan. Orang iman dengan nggak iman itu nggak sama. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Allah berfirman seperti ini. Dan orang pada zaman sekarang ini banyak yang mulai menyamakan agama. Agama itu sama, Islam, selain Islam, semuanya sama. Cuman jalan menuju Allahnya itu berbeda. Tujuan mereka baik semua. Tapi caranya berbeda. Kayak orang mau ke Jakarta loh. Satunya lewat Solo, satunya lewat Jogja, satunya lewat Surabaya. Kalau tujuannya Jakarta ya sampai juga ke Jakarta, kata mereka. Wahai para manusia, lihatlah firman Allah, inna dina indallahil Islam. Silahkan Anda bertujuan ke surga, tetapi kalau Anda melangkah menuju surga tanpa melalui jalannya zat yang memiliki surga, ya nggak akan boleh masuk surga. Ini permasalahannya bukan tujuan Anda, permasalahannya yang punya surga itu siapa? Yang punya surga siapa?
Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Yang sah menurut Allah pada zaman setelah turunnya baginda Nabi, ya Islam saja. Walaupun Anda mengamalkan Taurat 100%, mengamalkan Injil 100%. Kalau Anda tidak ikut Al-Quran, ya Anda tidak akan sampai kepada Allah. Anda tidak akan pernah menikmati surga. Kenapa? Karena kurikulumnya sudah diganti. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah datang ke dunia ini, maka kedatangan baginda Nabi adalah menghapus aturan-aturan yang lama, diganti total dengan Al-Quran. Anda ingin masuk surga? Kuncinya sekarang dipegang baginda Nabi. Kalau Anda tidak mau, ya silahkan, gak masalah. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamimang faqad ta'am'ahum. Insyaallah Anda akan sampai tujuan juga, tetapi hidangannya berbeda. Hidangannya adalah air yang super panas yang sekali minum rontok isi perutnya. Jadi enggak sama, Kang. Orang yang iman dengan orang yang kafir itu enggak sama. Orang dia ingin ke Jakarta, jalannya ke Surabaya sampai kiamat enggak akan sampai surga. Nggak akan sampai Jakarta. Begitu juga. Ingin surga silahkan. Tapi kalau jalannya tidak ikut baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan sampai. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Tidak sama. Maka dari itu, karena tidak sama, lihatlah dirimu. Di manakah posisimu sekarang? Apakah posisi kita berada di ala bayyinatin min rabbih? Posisi kita ini berada di dalam jalurnya orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah. Ataukah posisi kita di posisinya zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum? Posisi kita di jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kita lihat. Karena enggak sama. Jangankan antara iman dengan kafir. Orang yang imannya tulus, soleh, amal soleh, imannya kuat, dengan yang tidak kuat itu beda nanti di akhirat. Bahkan antar orang beriman pun berbeda. Suatu ketika ada seorang, dia meninggal tahun ini. Mati syahid. Kemudian, selang beberapa lama ada temannya meninggal dunia lagi. Maka ada orang mimpi. Orang yang meninggalnya belakangan masuk surganya duluan. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Saya mimpi kok yang matinya belakangan kok masuk surga duluan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebihnya beliau mengatakan, bukankah yang matinya belakangan sholatnya lebih banyak? Sudah berapa sholat yang dia kerjakan. Jadi orang yang sholatnya 1000 kali dengan orang yang sholatnya 1001 kali, itu derajatnya di akhirat jauhnya nggak karuan. Ya nggak sama kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amalan sekecil biji dzarrah pun itu bisa menjadikan nilai surga kita sangat-sangat berbeda dibandingkan yang lain. Maka di dunia ini jangan kita ini menjadi orang cuek. Menjadi orang tidak peduli. Menjadi orang tidak mikir, nggak apa-apa, sekuatnya aja, semaunya aja. Loh, tidak. Beda amalan, beda derajat. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Orang mau ngaji, nggak mau ngaji, sama-sama imannya, nilainya beda. Nilainya beda. Orang yang ngaji Fathul Qorib tok dengan yang ngaji Fathul Qorib tambah I'anatul Thalibin beda. Orang yang masuk kelas TET 6:30 dengan orang yang masuk kelas 6:30 terlambat lebih 1 detik, nilainya beda. 1 detik lang, 1 detik. Nah kalau kita terlambat 1 jam bagaimana? Baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha." Di akhirat nanti 1 detik tidak kita gunakan untuk ingat kepada Allah itu disesali.
Kenapa menyesal? Karena 1 detik yang diisi dengan zikrullah itu menaikkan derajat seseorang dengan perbedaan yang sangat tinggi. Kalau 1 detik tidak ada harganya, orang ahli surga tidak akan menyesal. Adanya mereka menyesali menunjukkan 1 detik itu begitu berharga. Nah, kalau 1 detiknya diisi untuk ngerokok gimana? Dan apa ada orang ngerokok 1 detik? Nggak ada. Kadang 1 jam, kadang semalam suntuk, sampai nggak tidur, sampai nggak sholat subuh. Akan berapa ember tangisannya nanti di akhirat. Maka kita renungi. Jangan menjadi orang yang sudah cuek dengan keadaan. Alah, sama saja yang penting iman. Oh tidak, iman itu penting. Tapi jangan meremehkan amal. Karena amal itulah yang akan membedakan seseorang di sisi Allah. Dikatakan di dalam hadis nanti orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga, tingkatannya tergantung amalnya. Itu amal itu ada 2, ada amal hati, ada amal zahir. Dua-duanya harus kita pikirkan semuanya. Bagaimana insyaallah ya? Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah orang yang dia berada di dalam cahaya dari Tuhannya seperti orang yang dihiasi keburukan-keburukan amalnya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Dari sini seorang ulama beliau mengatakan ayat ini memberikan satu isyarah kepada kita. Orang itu kenapa berbuat buruk kok perasaannya berbuat baik? Zuyyina lahu su'amali, maksudnya oleh Allah keburukan-keburukan yang dia lakukan dipoles oleh Allah sehingga seakan-akan keburukan itu suatu kebaikan. Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Wattaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi orang itu kalau pengen sesat gampang. Apa yang kita inginkan turuti aja. Mau ngeluyur turuti, mau ngerokok turuti, mau maksiat turuti aja. Nanti tanpa terasa kita sudah tidak ada di dalam jalur agama. Wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Daud, "Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Hei Daud, saya jadikan engkau sebagai khalifah di dunia ini. Maka putuskanlah sesuatu dengan kebenaran, putuskanlah manusia dengan kebenaran, dan jangan kau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka 'an sabilillah. Karena mengikuti hawa nafsu akan membuatmu melenceng, sesat dari jalannya Allah. Jadi orang tuh pengen rusak gampang aja. Pengen apa aja kamu turuti, pengen tidur turuti, pengen jalan-jalan turuti, pengen rokok turuti. Turuti aja, nanti lama-lama kita sudah berada di jalurnya ahli neraka. Karena orang itu semakin menuruti hawa nafsunya, hatinya semakin ditutup oleh Allah. Ketika hati ditutup oleh Allah, semua keburukan akan tampak kebaikan bagi dia. Afaman kana ala bayyinah. Kemudian ulama tadi mengatakan orang yang buruk itu karena mengikuti hawa nafsunya, berarti sebaliknya orang yang cahayanya, orang yang hatinya ada cahaya hanyalah orang-orang yang menentang hawa nafsunya. Itu dalam Ruhul Bayan diterangkan seperti itu. Beliau mengatakan ayat ini memberikan isyarah bahwasannya orang-orang yang hatinya dipenuhi cahaya dari Allah adalah orang-orang yang tidak menuruti hawa nafsu. Karena orang yang sesat itu gandengannya menuruti hawa nafsu. Artinya kalau Anda selalu mengikuti hawa nafsu, Anda tidak akan menjadi orang benar. Sebaliknya, kalau Anda menolak hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu, menentang dan menginjak, maka cahaya Allah akan Allah buka kepada kita. Syekh Abu Utsman beliau mengatakan ketika seorang manusia dia berusaha meninggalkan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan kaca kepada dia. Sehingga dengan kaca itu dia akan melihat perkara-perkara yang tidak terlihat selama ini.
Orang bisa kasyaf, orang bisa kenal kepada Allah, orang bisa dekat kepada Allah, orang bisa yakin betul kepada Allah. Syaratnya satu, tinggalkan hawa nafsu. Karena orang tuh kalau masih menuruti hawa nafsu, hatinya akan gelap. Kalau gelap, nggak akan bisa melihat keagungan Allah. Bahkan tingkatannya saking gelapnya, yang buruk dikira baik. Kayak lampu mati loh kan. Kayak lampu mati, dia meraba-raba, dia kira empuk-empuk ini apa? Dia kira bantal, ternyata tai kuda. Nah begitu juga keadaan orang kafir, keadaan orang-orang ahli maksiat, keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti itu. Karena hatinya gelap, maka dia meraba-raba, empuk ini kebaikan, ternyata neraka. Maka bagaimana prinsip hidup ini? Tinggalkan hawa nafsu. Insyaallah ya. Salatullah